Salam saudara-saudaraku yang terkasih dan yang beriman dalam Kristus Yesus. Kembali pada kesempatan ini saya kembali hadir untuk dimana saya sebagai murid Yesus, tentu tugas saya adalah untuk memberitakan firman Tuhan, berbagi tentang firman Tuhan supaya saudara semuanya juga mengerti dan memahami, dan supaya saudara semuanya bisa dengan sungguh-sungguh dan dengan benar mengenal Yesus Kristus yang sesungguhnya, dan seperti apa dan bagaimana jalan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus kepada kita, tentu melalui firman-firman-Nya yang tercatat di dalam kitab suci dan perlu kita pahami dan mengerti. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita mau belajar untuk mengenal firman Tuhan, hati kita rindu atau haus untuk terus mencari kebenaran, maka Tuhan tidak akan pernah menutup mata. Ia akan selalu mendampingi kita untuk menuntun kita kepada kebenaran, supaya kita mengenal Tuhan itu dengan benar dan kita mengerti dan memahami segala kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudaraku yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, saya percaya bahwa saat ini saudara masih mengalami kesehatan yang baik. Dan saya percaya dimanapun saudara berada saat ini, saudara yang merasakan damai di dalam hati saudara. Maka oleh karena itu saya mengajak saudara semuanya dimanapun berada, untuk kembali meluangkan waktu saudara untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Karena ini sangat penting, karena dasar daripada iman kita sebagai orang Kristen, yaitu adalah firman Tuhan, firman Allah. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang saya mau sampaikan pada pembahasan kali ini, saudara-saudara, itu saya ambil dari Roma pasal 1 ayat 18 sampai dengan 21. Jadi ketika saudara saat ini berada di rumah atau dimanapun, silakan buka kitab suci, buka di Roma pasal 1 ayat 18 sampai dengan 21. Nah saudara-saudaraku, ini adalah tentang hukum Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia, atas kejahatan-kejahatan kita di dunia ini. Nah, kita mulai dari ayat 18. Di dalam ayat 18, firman Tuhan berkata, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Saudara-saudaraku, ini jelas dan nyata kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, nyata sekarang, bahwa di mana manusia itu selalu menentang kebenaran, menindas kebenaran. Tetapi Tuhan itu selalu ada dan hadir. Tuhan menunjukkan mukanya terhadap orang-orang itu, mereka yang menindas kebenaran. Nah, di dalam ayat 19, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Ayat 20, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Saudara-saudaraku yang beriman kepada, yang percaya kepada Yesus Kristus, di dalam Roma 1 18 sampai dengan 21 ini mengingatkan kita. Ini adalah mengingatkan kita supaya kita hidup di dunia ini benar-benar harus kita arahkan kepada Tuhan.
Jangan kita serahkan hidup kita kepada dunia ini, saudara. Ya, artinya hidup kita ini sia-sia, tidak berguna. Apa yang menjadi hukum Allah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita harus kita lakukan. Ya, bukan hanya sekedar ucapan atau kata-kata. Semua orang itu bisa berbicara kebenaran. Tetapi hanya sedikit orang yang mampu melakukannya, yaitu dalam tindakan, perbuatan yang nyata. Ya. Kan iman tanpa perbuatan yang hakikatnya. Ya. Kamu boleh percaya ya kepada Yesus Kristus. Kamu boleh mengatakan kamu percaya. Misalnya dimanapun saudara berada, saudara boleh mengatakan, saya percaya kepada Yesus, saya mengiman dia dengan sungguh-sungguh. Tetapi saudara, yang perlu, yang Allah inginkan, kehendak dalam kehidupan kita adalah nyatanya apa? Itu perbuatan kita harus sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Itu tentang kebenaran. Apalagi di dalam ayat 18 ini, saudara, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Ia menindas kebenaran dengan kelaliman. Ya. Banyak saudara sekarang ini kita lihat, banyak orang-orang itu menindas kebenaran dengan kelaliman. Ya. Mungkin karena terpengaruh dengan kekuasaan atau uang, harta dunia, sehingga mereka lupa, saudara. Ya. Mereka lupa diri. Jadi mereka salah mempergunakan kekuasaan, jabatan, ya, harta mereka untuk menindas kebenaran, untuk menindas orang-orang yang lemah, orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan, orang-orang yang selalu mau mencari kebenaran. Tetapi dengan kekuasaan mereka menindas mereka. Memang saudara, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, ya, orang selalu mengandalkan Tuhan, mereka memang akan selalu ditindas. Karena mereka percaya bahwa di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Ya. Mereka yang mencari Tuhan tidak akan menunjukkan kesombongan, tidak akan menunjukkan keegoisan atau hal-hal yang bertentangan dengan Allah, itu kebenaran. Orang-orang mencari kebenaran, mereka selalu rendah hati. Mereka selalu belajar untuk selalu mau hidup di bawah. Ya. Yang selalu tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada hukum-hukum Allah, kebenaran. Sekalipun mereka ditindas, sekalipun mereka ya dipenggal, dibunuh, tetapi hati mereka yaitu terarah dan percaya kepada Tuhan bahwa Allah akan menyelamatkan jiwa mereka. Karena hakikatnya tubuh ini, saudara, ya, tubuh ini diciptakan dari debu dan tanah dan akan kembali kepada tanah. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah bagaimana jiwa kita. Tentu Tuhan menghendaki supaya kita diselamatkan, supaya kita tahu jalan menuju ke sana, yaitu kepada kerajaan surga. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam ayat 21, ya, di sini dikatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakannya sebagai Allah dan mengucap syukur kepadanya. Sebenarnya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh, menjadi gelap. Ya. Nah, pertanyaan saudara begini, ya, kenapa ada orang-orang seperti ini? Ya, artinya mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakannya atau mengucap syukur kepadanya. Sebenarnya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ya. Pertanyaan, kenapa bisa terjadi kepada orang-orang seperti ini? Orang-orang seperti ini, saudara, itu mereka tidak mengenal kebenaran. Sekalipun mereka mengenal Allah, tetapi mereka tidak mengenal kebenaran.
hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Itu karena apa? Faktor dari dunia, karena mereka tidak mempunyai dasar di dalam hati mereka, sehingga mereka mudah terprovokasi, mereka mudah ditekan. Jadi mereka dengan mudah untuk melakukan hal sesuatu yang mereka inginkan, tentunya lah untuk menindas orang-orang lemah. Tetapi kembali lagi saudara, orang-orang selalu bersandar kepada Tuhan, yang percaya kepada Allah, mereka yang berpegang pada firman Tuhan, sekalipun mereka ditindas, mereka percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai mereka, bahwa Allah akan menyertai mereka dan menolong mereka di saat yang tepat. Dan Tuhan tidak pernah tutup mata, Tuhan tidak pernah menjauh dari mereka. Namun sebaliknya, Allah selalu berserta mereka sampai pada akhir zaman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jadi sangat penting untuk membaca firman Tuhan, untuk mengisi kekosongan dalam hati kita, ya, supaya dengan situasi atau masalah apapun, mungkin karena kita mungkin bukan hari ini, tapi suatu saat kita memperoleh suatu kekuasaan atau jabatan, ya, tetapi karena hati kita sudah didasari dengan kebenaran, jadi kita tidak salah mempergunakan. Sehingga karena hati kita didasari dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa pergunakan dan menjalankan kekuasaan itu atau jabatan kita atau uang harta kita untuk selalu melakukan kebaikan, berbagi, menolong sesama, memberi bagi mereka yang membutuhkan dan yang berkekurangan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, memang sekarang nyata begitu banyak penindasan yang terjadi, peperangan, dan yang menjadi korban adalah orang-orang yang lemah. Tapi percayalah saudara, orang yang bersandar kepada Tuhan, orang yang selalu berpegang teguh pada firman Tuhan, mereka akan diselamatkan. Percayalah. Maka oleh karena itu, apapun yang kita miliki saat ini, kita harus bersyukur, tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur dan selalu mengenalkan firman Tuhan. Maka saya percaya bahwa Allah tidak akan menutup mata, Ia akan menolong saudara dan memberkati saudara dimanapun berada. Jadi saudara-saudaraku, semoga apa yang saya bagikan pada kesempatan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi saudara-saudara yang mendengarkan apa yang saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Saya percaya Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam diri saudara, ya, untuk menguatkan dan meneguhkan iman saudara dan memimpin saudara kepada jalan kebenaran. Semoga demikian. Tuhan Yesus memberkati.